Aku baru sadar, ternyata udah lama banget loh aku nggak beli bawang merah lagi. Dari kebun pekarangan rumah yang sempit, ternyata bisa menghasilkan hasil panen bawang merah yang melimpah untuk kebutuhan rumah tangga. Kalau bawang merah sudah dipanen dalam keadaan kering, bisa disimpan jadi tahan berbulan-bulan untuk stok ketahanan pangan di dapur. Hai hai Lestarian, ayo manfaatkan lahan. Assalamualaikum. Ini yang aku lakukan cuma dari pekarangan rumah untuk bisa punya panen bawang merah melimpah, jadi nggak beli bawang lagi. Hasil panen bawang merah besar-besar walaupun ditanam dengan menggunakan sistem organik. Kita bisa menggunakan polybag ataupun galon bekas untuk wadah tanamnya. Selain itu, tanaman bawang merah juga berfungsi untuk mengusir hama yang ada di kebun kita, jadi bisa ditumpang sari juga dengan tanaman-tanaman lain. Satu umbi bawang merah yang kutanam dari sisa dapur ternyata bisa menghasilkan 9 hingga 15 umbi. Hal terpenting untuk menanam bawang merah di rumah adalah sinar matahari yang penuh sepanjang hari dan juga tanah yang gembur. Apalagi jika sedang musim kemarau seperti saat ini, di kebunku sama sekali tidak ada hujan, jadi cocok untuk menanam bawang merah sebanyak-banyaknya. Untuk persiapan media tanamnya, di sini aku mencampurkan tanah dengan sekam bakar dan juga pupuk kandang sebagai pupuk dasarnya. Untuk pupuk kandangnya, di sini aku menggunakan kotoran hewan kambing yang sudah terfermentasi. Kalian juga bisa menggunakan kotoran hewan ayam, ataupun kompos cacing, ataupun kompos dedaunan, dan kompos dari sisa sampah dapur. Gunakan lebih banyak tanahnya, tetapi jika hasil dari campuran akhirnya itu terlalu gembur, bisa kita tambahkan lagi tanah. Bisa disesuaikan dengan kondisi tanah di kebun kalian. Walaupun aku masih tinggal di rumah kontrakan, tapi aku tetap berkebun sedikit-sedikit. Ini aku memanfaatkan apa yang ada di lahan sekitar perumahan untuk aku membuat media tanam yang nanti bisa dipindahkan ke polybag, dicampurkan dengan sekam bakar dan juga pupuk kandang. Media tanam yang sudah gembur ini hasil dari mengompos ya, kompos cacahan batang pisang, juga rumput liar dan juga sisa sampah dapur yang aku letakkan di galon bekas seperti ini. Nanti semua bahan-bahan yang ada dicampurkan menjadi satu ke dalam rice bed. Pertama ada lapisan rumput liar, kemudian cacahan batang pisang, lalu nanti di atasnya ditambahkan kompos dari sampah dapur. Dan juga pada bagian atasnya jangan lupa sedikit tanah. Jadi dari sampah-sampah di sekitarku itu, sampah organik ya, aku bisa mempunyai bank tanah untuk nanti dijadikan media tanam. Ini tentu bisa menghemat pengeluaran. Cara menanam bawang merah di rumah bisa menggunakan dua cara. Yang pertama menggunakan umbi yang biasa kita beli di pasar untuk memasak di dapur, kemudian menggunakan biji. Dan cara pertama ini aku akan tunjukkan cara menanam dari umbi. Potong sedikit atasnya, sisa yang di atasnya itu untuk masak. Bisa ditanam langsung di wadah tanam seperti polybag atau galon bekas, atau bisa dilakukan proses penumbuhan tunas terlebih dahulu di wadah-wadah kecil seperti yang aku tunjukkan di video, supaya tidak terkena air hujan juga tidak terkena matahari langsung. Siram media tanamnya 2 kali sehari, tapi lembab saja, jangan sampai terlalu basah. Kelemahan dari umbi ini sering membusuk jika tidak telaten. Setelah 5 hari disemai seperti ini ya, harus segera dipotong bagian atasnya jika sudah mulai berjamur dan tidak tumbuh tunas. Jelas pertumbuhan tidak merata karena ini umbi bukan khusus bibit ya, ini umbi yang beli di pasar memang untuk masak. Nah, tapi lihat sudah ada akarnya, jadi tugas kita hanya memotong lagi sedikit di bagian atasnya untuk memicu tunas yang lebih cepat. Biasanya aku melakukan pemotongan hingga 3 kali jika tunas belum juga tumbuh, tapi itu semua berhasil ya di kebunku. Jadi kalau umbi bawang merah yang kalian tanam itu terlihat agak membusuk, bagian atasnya itu berjamur hitam, pada usia 5 hari harus segera kalian potong seperti yang aku lakukan. Setelah dilakukan pemotongan ulang, 5 hingga 7 hari bagian atasnya berhasil tumbuh. Umbi yang bertunas lebih tinggi ini lebih dahulu bertunas dibandingkan yang lain, jadi ukurannya itu lebih tinggi ya daunnya. Terlihat bagian akarnya itu sudah mulai banyak ya. Pertumbuhan bibit bawang merah dari umbi ini memang tidaklah seragam, tapi itu tidak masalah karena nanti jika dipindahkan ke media tanam yang lebih besar, mereka akan menjadi seragam pertumbuhannya.
Saat umbi bawang merah sudah menumbuhkan tunas-tunas seperti ini, bisa dikenakan sinar matahari langsung. Ingat, jangan menyiram terlalu sering. Bisa disiram 1 hari sekali saja jika sudah tumbuh tunas seperti ini, supaya tidak membusuk. Ini umbi-umbi bawang merah yang aku tanam di polybag secara langsung. 1 polybag aku isi dengan 2 umbi, sudah mulai bertunas, tapi ini dengan metode yang sama seperti sebelumnya. Aku iris tipis lagi setelah 5 hari umbinya itu tidak tumbuh ya. Jadi rata-rata berhasil tumbuh. Lalu cara yang kedua, menanam bawang merah dari biji. Ayo, siapa yang baru tahu kalau bawang merah punya biji? Menanam bawang merah dengan metode dari biji itu sedikit lebih rumit, tapi bukan berarti tidak bisa kita lakukan ya di rumah. Kita bisa semai terlebih dahulu biji bawang merah menggunakan tanah yang gembur. Aku pakai campuran sekam bakar, sekam lapuk, dan juga pupuk kandang ya. Metode penyemaian dengan menggunakan biji ini sebenarnya lebih hemat, apalagi jika harga umbi bawang merah di pasar itu harganya mahal. Jadi biasanya aku memilih menyemai bawang merah dari biji, bukan dari umbinya. Aku juga melakukan teknik penutupan pada penyemaian benih supaya benih bawang merahnya cepat berkecambah dan tumbuh. Biasanya dalam 3 hingga 5 hari sudah tumbuh. Ini sudah usia 1 minggu dan nanti harus menunggu selama 1 bulan setelah penyemaian, barulah bibit bawang merahnya itu bisa kita pindahkan ke media tanam yang lebih besar. Jadi memang butuh kesabaran ya. Ada beberapa varietas yang bisa kita tanam di rumah. Aku sudah menanam varietas Lokananta dan juga Sunren. Hasil panen keduanya besar-besar. Perawatan penting baik itu menanam bawang merah dari biji ataupun dari umbi adalah rutin menggemburkan media tanam khususnya setelah sehabis hujan, kemudian membuang rumput-rumput liar. Jika banyak rumput liar nanti hamanya juga banyak. Ini tanaman bawang merah yang aku tanam dari biji. Ini tanaman bawang merah yang aku tanam dari umbi. Memang perbedaannya cukup signifikan. Oleh sebab itu menanam bawang merah dari umbi lebih cepat panen, beda 1 bulan ya. Untuk pemupukannya aku menggunakan pupuk kandang 2 minggu sekali. Tidak perlu pusing memikirkan pemupukannya apalagi jika menggunakan sistem organik, jadi sebenarnya cukup mudah, berikan saja pupuk kandang 2 minggu sekali. Jika tidak punya pupuk kandang, kita bisa menggunakan kompos ya, baik itu kompos dari sisa sampah dapur, kompos dedaunan kering, kompos cacahan batang pisang, ataupun kompos cacing. Pemberian pupuknya pun tidak perlu banyak-banyak, cukup 2 hingga 3 sendok makan saja per tanaman. Untuk pupuk kandangnya, aku menggunakan kotoran hewan kambing yang sudah terfermentasi, jadi aman untuk tanaman. Bentuknya juga tidak lagi bulat ya, tetapi sudah berbentuk serbuk atau berbentuk seperti tanah. Lalu untuk penyiramannya, lakukan saat tanah benar-benar kering saja. Biasanya aku menyiram 1 hari sekali. Jika sudah muncul umbi, aku akan menyiram 2 hari 1 kali. Karena tanaman bawang merah tidak suka air, jika kita menyiram terlalu banyak, nanti daunnya akan kuning dan juga layu. Tanaman bawang merah bisa dipanen saat berusia 2 bulan setelah tanam, atau saat daun-daun bawang merah sudah terlihat kering seperti ini. Memang menanam bawang merah dari umbi itu lebih cepat panen ya dibandingkan dengan menanam bawang merah dari biji atau dari benih. Lihat hasilnya besar-besar walau ditanam dengan menggunakan umbi dari sisa dapur ya. Sementara itu, jika bawang merah ditanam menggunakan benih atau biji, ini kita bisa panen jika ciri-cirinya itu bagian batang terbawah lembek saat dipencet atau sudah berusia 3 bulan ya. Walaupun dipanen lebih lama dibandingkan tanaman bawang merah yang ditanam dari umbi, tetapi tanaman bawang merah yang ditanam dari biji itu punya kelebihan yaitu hasil panennya lebih besar ya. Hasil panen ini tentu bisa kita jadikan bibit lagi untuk ditanam ya. Sebaiknya panen bawang dalam keadaan kering seperti ini supaya saat disimpan tidak membusuk. Beberapa kali aku pernah beli bawang merah dari pasar dan ketika disimpan di suhu ruangan atau di dapur ternyata itu cepat sekali membusuk. Jadi aku tidak mau hasil panen bawang merahku itu cepat busuk. Akhirnya aku panen bawang merahku saat sudah kering seperti ini
Jadi aman ya disimpan berbulan-bulan untuk stok swasembada bawang merah di rumah, walaupun tidak disimpan di dalam kulkas. Kita nggak perlu beli bawang merah di pasar lagi. Dan jangan dimasak semua, sisanya atau bagian bawah yang dekat akar itu kita tanam lagi. Begitu seterusnya, ulangi siklusnya dan kita akan memiliki swasembada bawang merah di rumah. Jangan lupa untuk membersihkan sisa tanah yang menempel pada hasil panen bawang merah, supaya nanti tidak ada jamur yang menempel di hasil panen yang kita simpan di rumah atau di dapur ya. Ini adalah hasil panen bawang merah yang aku tanam dari biji. Daunnya masih ada yang hijau, tapi sudah tidak enak untuk dimasak. Nanti ini aku akan simpan dengan cara menggantung bawang merah dengan daunnya. Jadi hasil panennya itu lebih lama disimpan dan tidak akan membusuk ya. Sementara itu, sisanya tentu saja akan aku jadikan bibit lagi untuk ditanam untuk keberlanjutan swasembada bawang merah di rumah. Jika di pekarangan rumahku sekecil ini aku bisa swasembada bawang merah, tentu kalian juga bisa. Jangan lupa untuk menanam bawang merah di rumah. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Terima kasih untuk kalian yang sudah like dan subscribe. Semoga rezeki kalian bertambah banyak ya. Amin amin ya robbal alamin. Assalamualaikum.